pada malam yang penuh berkah ini, di malam Jumat yang mulia ini, kita semua insya Allah mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kesehatan, keafiatan, dan kesempatan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita kirimkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau terlimpah kepada kita umatnya yang sampai saat ini tetap istiqamah menjalankan ajaran yang disampaikan oleh beliau. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja berada, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhis Shalihin yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha beserta kawan-kawan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji tentang sesuai dengan tema pembahasan kita hari ini, yakni mengapa harus jujur dan benar. Dan tema ini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ada pada bab tentang as-sidq, babus sidqi. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pengarang kitab ini, termasuk pengarang kitab Riyadhus Shalihin, beroleh manfaat dari ilmu mereka, dari kita dapat beroleh manfaat dari ilmu mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini radhiyallahu ankum. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah, kita masuk pada pembahasan tentang babus sidqi, bab tentang as-sidqu. Siddiq, jujur atau benar. Sebagai landasan dari kajian kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang siddiq, bersama dengan orang-orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang benar. Bahwa ayat ini memberi penegasan kepada kita bahwa hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, dan kita juga dituntut untuk selalu bersama-sama dengan orang-orang yang jujur, selalu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang patuh dalam agamanya baik laki-laki maupun perempuan, was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar baik laki-laki maupun perempuan, as-sabirina was-sabirat, orang-orang yang sabar baik laki-laki maupun perempuan, wal khashi'ina wal khashi'at, orang-orang yang khusyuk baik laki-laki maupun perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan, wasaimina wasaimat, orang-orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan, wal hafizina furujahum wal hafizat,
orang-orang yang memelihara kehormatan atau kemaluan mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Wadzakirina katsira, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, wadzakirat, dan baik laki-laki maupun perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah menjanjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yakni ampunan dari Allah dan ada pahala yang sangat besar yang telah menanti mereka sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ini. Sahabat-sahabat muslim, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Falau saddaqullah lakana khairan lahum." Jika seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka. Maka kejujuran dalam keimanan itu sangat dibutuhkan. Kebenaran tentang iman yang kita yakini itu adalah lebih baik bagi kita, lebih baik bagi mereka, dan lebih baik bagi semuanya kalau mereka mengetahui betapa kejujuran dalam keimanan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya, apa sebenarnya as-sidqu itu? Siddiq, ya, atau as-sidqu. Ar-rajihu 'indal ulama, ada pendapat yang paling kuat, ya, dari para ulama tentang as-sidqu. Inna sidqa mutabikatul khairi lil waqi. Sesungguhnya as-sidqu itu adalah kesesuaian antara mutabikatul khabari lil waqi'i, kesesuaian antara informasi dengan kenyataan yang ada di lapangan, atau informasi sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, itulah yang disebut dengan as-sidqu. Informasi yang diberikan itu harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan apa yang dilihat, harus benar-benar nyata apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Wal kadzibu aksuhu, sementara al-kadzib, kedustaan, kebohongan adalah kebalikan dari as-sidqu. Jadi kalau as-sidqu adalah kesesuaian informasi dengan kenyataan, maka kebohongan itu, kedustaan itu, al-kadzbu adalah ketidaksesuaian antara informasi dengan kenyataan. Ini biasa di zaman sekarang disebut dengan hoax, ya. Jadi betapa pentingnya kita membahas tentang as-sidqu ini di zaman saat sekarang ini, kalau kita kaitkan dengan betapa berseliwerannya berita-berita, informasi-informasi yang tidak benar. Bahkan kita pun turut menyebarkan ketidakbenaran itu, karena kita tidak punya kemampuan untuk melihat, untuk meneliti kebenaran informasi yang ada. Oleh karena itu as-sidqu ini sangat penting untuk kita kaji pada malam hari ini. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan as-sidqu istawa zahiru wal batin wasirru istawal zahiru wal batinu wasirru wal alaniyah. Yang dimaksud dengan as-sidqu adalah kesesuaian antara yang lahir dan yang batin, atau kesesuaian antara yang tersembunyi dengan yang nampak. Apa yang ada dalam batin itu harus sama dengan yang kita lampahkan secara lahiriah. Misalnya kalau berkaitan dengan niat, maka niat itu harus bisa sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Karena jangan sampai perbuatan yang kita lakukan berbeda dengan niat yang ada dalam hati kita. Itu disebut dengan as-sidqu, siddiq, orang-orang yang jujur. Itulah yang disebut dengan jujur sebenarnya.
sesuai antara apa yang ada di dalam dengan apa yang ada di luar. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yumkinu an naqula inna sidqa huwa muwafiqatul amali lil muqtada awamir syar'i. Atau bisa juga kita katakan bahwa kebenaran itu atau as-sidqu itu adalah kesesuaian antara amal perbuatan dengan perintah-perintah syar'i. Jadi apa yang diperintahkan oleh syar'i, apa yang diperintahkan oleh agama, kemudian kita laksanakan sesuai apa yang diperintahkan oleh agama, itulah yang disebut dengan as-sidqu. Ini baru kita memahami tentang pengertian siddiq dari pendekatan bahasa dan dari pendekatan apa yang disampaikan oleh para ulama. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga dalam kitab Lisanul Arab, ini kamus Lisanul Arab, Ibnu Mandzur mengatakan bahwa as-sidqu naqidul kadhibi. Kebenaran itu atau siddiq itu adalah lawan dari kedustaan, lawan dari kebohongan. Memang kalau orang jujur pasti akan bertentangan dengan orang-orang yang berdusta. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang pertama yang menjadi kajian dari kitab ini. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud yang Allah ridai atasnya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yasduqu inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu mengajak orang atau mengajak kepada surga, menunjukkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu berkata jujur, yang selalu berbuat jujur, sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu mengajak kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan dosa itu mengajak kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta, maka hingga dia dicatat oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan termaktub dalam kitab mereka. Hadis ini perlu kita bahas sedikit dari sisi pendekatan bahasa dan kemudian apa makna yang disampaikannya. Ada kata inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Al-birru. Jadi al-birru ini bimakna al-khair. Al-birru itu bimakna al-khair. Sesungguhnya al-bir sama artinya dengan al-khair. Wa fil misbah yuqalu, di dalam kitab al-misbah ya, disebutkan, dikatakan bahwa al-birru ismun jami'un likulli khairin. Yang disebut dengan al-bir itu adalah nama dari kumpulan semua kebaikan. Jadi semua kebaikan yang ada
itu yang disebut dengan albir. Jadi ini kebaikan yang pertama, kebaikan yang kedua, kebaikan yang ketiga, kebaikan yang keempat, bahkan banyak kebaikan. Kalau semua kebaikan itu dikumpulkan, maka itulah yang disebut dengan albirru. Itu pemahaman apa perbedaan antara albirru dengan al-khairu. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang disebut dengan yahdi. Yahdi ini adalah yurashidu wa yuwassilu. Yurashidu artinya memberikan petunjuk, memberikan bimbingan. Kemudian wa yuwassilu atau menyampaikan. Dengan demikian yahdi ilal jannah itu diartikan dengan albirru yahdi ilal jannah. Innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan, akan meneruskan seseorang masuk ke dalam surga. Akan berikan, mengarahkan seseorang masuk ke dalam surga. Ada juga kata siddiqan. Jadi kalau seseorang selalu berbuat kebaikan, maka yuktaba hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga dia ditulis oleh Allah sebagai orang yang benar-benar melakukan kebaikan, melakukan kejujuran. Kata siddiqan ini min abniyatil mubalaghah, ya, min abniyatil mubalaghah artinya kalimat ini atau kata siddiqan itu adalah sesuatu yang bermakna sirah mubalaghah, sesuatu yang bermakna lebih, ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan hiperbola, sesuatu yang berlebihan, karena memang karena dia selalu berkata jujur, karena dia selalu berbuat jujur, maka itu menjadi karakter dia, sehingga dia ditulis sebagai orang yang jujur, sehingga disebut dengan siddiqan. Dari kata bahasa Arab itu sadaqa yasduqu sidqan siddiqan. Sadaqa yasduqu, sadaqa itu benar, membenarkan. Yasduqu, membenarkan. Sidqan, kemudian siddiqan, jadi benar, betul-betul orang yang jujur, orang yang benar-benar dalam kehidupannya. Itu disebut dengan siddiqan. Sama juga dengan pembahasan tentang al-fujur. Al-fujur itu adalah a'malu sayyi'ah, semua amal perbuatan yang buruk, maka disebut dengan al-fujur. Dalam Al-Quran misalnya disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi potensi-potensi kejahatan itu banyak dalam diri kita, sehingga disebut dengan fujur. Nah, sahabat-sahabat muslim, kadzaban juga sama pembahasannya dengan tentang siddiqan tadi. Itu adalah sifatul mubalaghah atau sigatul mubalaghah, yang artinya bahwa dia benar-benar seorang pendusta, sehingga saking banyaknya kedustaan yang dia lakukan, dia tertulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Kalau 1-2 kali berdusta, mungkin kita belum tertulis dalam sebagai pendusta di sisi Allah. Tapi kalau sudah menjadi karakter dusta itu, tiada hari tanpa berdusta, tidak ada perkataan yang keluar tanpa dusta, bahkan perbuatannya diliputi dengan kedustaan, sehingga dia digelar sebagai seorang pendusta. Orang yang mencuri misalnya, itu kalau disebut sebagai pencuri ulung, kalau dia memang sehari-hari pekerjaannya adalah mencuri. Tapi kalau baru 1 kali mencuri, maka sangat tidak bijak kalau kita mengatakan dia seorang pencuri. Meskipun dia sudah melakukan pencurian, tapi itu bukan karakternya, itu bukan sifatnya, itu bukan perbuatan yang sering dia lakukan. Sehingga kita tidak boleh mengatakan dia sebagai seorang pendusta kalau baru 1 kali 2 kali dia berdusta. Tapi kalau itu sudah menjadi karakternya, sudah menjadi sifatnya, sudah menjadi akhlaknya sebagai seorang pendusta, bukan kita saja yang mengatakan dia pendusta, bahkan Allah pun mencatat dirinya sebagai seorang pendusta. Siddiqan, sebagai seorang yang jujur, atau kadzaban, sebagai orang-orang yang pendusta. Orang kalau sudah dicap oleh Allah sebagai kadzaban, al-kadzab, berarti dia memang benar-benar seorang pendusta. Tidak ada yang dia lakukan kecuali kedustaan.
Musailamah al-Kadzab, seorang nabi palsu yang selalu berbuat kedustaan, membuat ayat demi ayat hanya untuk bisa menandingi Al-Quran, dan ini kedustaan yang luar biasa, bahkan mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Maka Allah mencatat dia sebagai seorang Al-Kadzab, dan digelarlah dia sebagai Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq karena memang dalam kehidupannya adalah selalu berbicara tentang kejujuran, bahkan dia membenarkan sesuatu yang orang lain tidak benarkan. Maka Rasulullah memberi gelar dia dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat yang kita bisa tarik dari hadis ini? Pertama, at-targhibu fi sidqi li'annahu sababu kulli khairin. Anjuran untuk selalu berada dalam kejujuran. Anjuran untuk senantiasa mempraktikkan kejujuran dalam kehidupan. Li'annahu sababu kulli khairin, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah penyebab dari segala kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebenarnya bersumber dari kejujuran. Kalau tidak jujur, maka yang kita nampakkan itu adalah sebuah kedustaan, meskipun itu terlihat sebagai sebuah kebaikan. Tapi karena tidak jujur dalam hati, maka juga akan menampak ketidakjujuran itu juga akan berpengaruh dalam perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Apalagi misalnya perbuatan kita tidak jujur, artinya perbuatan kita bertentangan dengan apa yang ada dalam hati kita yang sebenarnya. Kita menipu orang lain, kita berdusta kepada orang lain. Yang berikutnya, wa tahdziru minal kadhibi li'annahu sababu kulli syarrin. Sebaliknya juga begitu. Berwaspada terhadap kedustaan, kepada kebohongan. Berhati-hati terhadap kebohongan. Kenapa? Li'annahu sababu kulli syarrin, karena sesungguhnya kedustaan itu adalah sumber dari segala kejahatan. Di mana saja kejahatan yang ada, sumbernya adalah kedustaan. Wa anna man ishtahara bi syai'in sahha anna yuwassifu bihi. Dan sesungguhnya orang yang sudah masyhur, orang-orang yang sudah terkenal dengan sesuatu, maka dia akan disifati dengan sesuatu yang dikenal, yang dilakukan itu. Misalnya, karena dia sudah selalu dikenal dengan sebagai seorang pencuri, maka dia akan disifati dengan sebagai orang yang mencuri. Maka dia akan digelari dengan pencuri. Orang yang selalu berbuat zina, maka dia akan digelar dengan penzina. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan sudah menjadi karakter, sudah menjadi akhlak, maka sudah pasti bahwa dia akan digelari dengan gelar seperti itu. Oleh karena itu, naudzubillah min dzalik, ya, tsumma naudzubillah, kalau misalnya kita diberi gelar dengan gelar yang gelar itu adalah sesuatu yang tidak baik. Penipu, pembohong, pencuri, pezina, pejudi, perusak, penyebar hoax, dan lain sebagainya. Itu karena kita selalu melakukan itu. Jadi sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kejujuran dalam kehidupan kita ini. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala, dari Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib yang Allah ridhai keduanya, yaitu Muhammad Al-Hasan dengan bapaknya Ali bin Abi Talib, Allah ridhai keduanya. Kata beliau, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
saya menghafalkan satu hadis dari Rasulullah SAW, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukan kepada hal-hal yang tidak meragukan. Fa inna sidqa tuma'ninatun, sesungguhnya kejujuran itu menenangkan, menimbulkan ketentraman. Wal kadhiba ribatun, sesungguhnya kejujuran, kedustaan itu menimbulkan kegelisahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kata yaribuk huwa bi fathil ya wa dhammaha, bi fathil ya wa dhammiha. Jadi bisa dibaca yaribuk, bisa juga dibaca yuribuk. Jadi da'ma yuribuk illa ma la yuribuk, atau da'ma yaribuk illa ma la yuribuk. Jadi dua-dua kata ini, baik yaribuk maupun yuribuk, wa ma'nahu atruk ma tasyukku fi hillihi. Jadi utruk ma tasyukku fi hillihi, tinggalkan apa yang meragukan dalam hal yang sifatnya halal. Wa'dil ila ma la tasyuk fihi, dan tegakkan atau laksanakan atau kerjakan apa yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena memang kadang-kadang dalam hal yang halal itu ada keraguan, ya, sehingga itulah yang disebut dengan syubhat. Nah, para ulama, para orang-orang saleh, para salafus saleh, orang-orang yang terbimbing kehidupannya, kadang-kadang dia tidak mau untuk menerima sesuatu yang dia tahu itu masih ada keraguan di dalamnya. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita jujur dalam kehidupan ini. Jadi ketika ada pertanyaan, mengapa kita harus jujur? Karena memang jujur itu menimbulkan ketenangan. Kalau kita melakukan kedustaan, maka kadang-kadang kita selalu merasa gelisah, tidak tentram, selalu merasa diawasi, selalu merasa kita ini ada melakukan kesalahan. Karena memang kita melakukan kedustaan di dalamnya, tidak ada ketenangan. Dan orang yang melakukan kedustaan sekali, maka biasanya akan disusul dengan kedustaan yang kedua dalam satu masalah. Saya berikan contoh. Pada saat seseorang dia berada di rumah makan dengan seseorang, ditelepon oleh istrinya misalnya, di mana sekarang? Maka dia akan jawab, saya di kantor. Sudah satu kedustaan. Sedang apa? Sedang mengerjakan tugas dari pimpinan. Sudah ada dua kedustaan secara beruntun. Semakin ditanya, semakin banyak dusta yang akan muncul. Itu yang disebut dengan sekali orang berdusta, maka selanjutnya dia akan tidak takut untuk berdusta untuk yang kedua kalinya. Tapi ini hanya dalam satu masalah. Jadi tidak bisa kita katakan misalnya orang yang pernah berdusta, mungkin karena dia terpaksa, kemudian kita akan mengklaim dia atau menjustis dia akan melakukan kedustaan untuk kedua kalinya. Belum tentu, karena banyak riwayat-riwayat, banyak sejarah yang menunjukkan bahwa ada orang yang berdusta, kemudian dia bertaubat dengan kedustaannya, kemudian dia menjadi orang-orang yang benar-benar jujur dalam kehidupannya. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir jadi pembahasan kita adalah ini hadis yang kita lihat hadisnya. Ini hadis insyaallah ini pembahasan yang terakhir dari hadis tentang babu sidq ini adalah An Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, dari Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Allah meridai atasnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar, dua orang yang melakukan transaksi bil khiyar, berada dalam satu majelis, malam yatafarraqa, artinya mereka itu punya
punya hak untuk memilih melanjutkan akad jual belinya atau tidak selama mereka belum berpisah. Ini yang disebut dengan khiyar majelis dalam kitab-kitab fikih. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma. Apabila mereka berdua itu benar dalam perdagangannya, ya, jujur dalam perdagangannya, jujur dalam jual belinya, wa bayyana, dan menjelaskan cacat-cacat yang ada dalam barang yang dia jual, burika lahuma, maka Allah memberikan berkah kepada keduanya. Jadi jangan menganggap enteng transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual, padahal di dalamnya ada berkah. Allah akan terlimpah kepada mereka selama mereka berdua mempraktekkan kejujuran dan terbuka dalam hal yang dia jual. Tidak boleh menjadi seorang pedagang yang curang. Wailul lil mutaffifin, celakalah pedagang-pedagang yang curang. Pedagang yang curang yang bagaimana? Yang menyembunyikan aib jualannya. Kemudian yang menawarkan juga dia tidak jujur dalam menawar. Dan inilah yang menyebabkan kalau mereka jujur kemudian menjelaskan sesuai dengan apa yang dijual, maka burika lahuma, maka Allah memberi berkah kepada keduanya fi bai'ihima, dalam akad jual beli mereka, dalam proses jual beli mereka. Wa in katama wa kadzaba, dan apabila keduanya menyembunyikan, ada yang disembunyikan dari transaksi itu dan ada yang kedustaan berada di dalamnya, muhaikat barakatu bai'ihima, maka terhapus berkah dari keduanya. Jadi sebenarnya orang yang melakukan kejujuran dalam praktek jual beli, maka dia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang disembunyikan, ada kedustaan di dalamnya, maka berkah tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita melakukan kejujuran dalam kehidupan ini. Apa yang bisa kita dapatkan dari kejujuran? Orang yang jujur itu insya Allah dia pelakunya dapat ketenangan lahir maupun batin. Kemudian orang yang jujur itu akan menimbulkan keberanian. Dia tidak akan takut karena dia berjujur. Dia tidak melakukan kedustaan. Apapun yang dia lakukan dia tidak akan takut. Baik dalam keluarganya, di masyarakatnya, ataupun dalam konteks yang lebih besar lagi di negara ini. Kejujuran itu menimbulkan keberanian. Orang yang tidak jujur, biasanya misalnya ada kepala keluarga yang jujur, biasanya dia akan takut kepada istrinya, takut kepada anak-anaknya. Mengapa? Karena dia selalu mempraktekkan kedustaan dalam hidupnya. Tapi kalau dia jujur, insya Allah dia akan tetap berani apapun resikonya. Kemudian orang yang jujur itu, kenapa harus ada jujur dalam kehidupan? Sebab kejujuran itu memuliakan diri seseorang. Betapa mulianya orang-orang yang jujur dan betapa hinanya orang-orang yang mempraktekkan ketidakjujuran. Kemudian orang yang mempraktekkan kebohongan, kedustaan, itu pelakunya selalu ragu, kemudian resah, takut, hina, tidak dipercaya oleh manusia. Dan itulah orang-orang yang tidak jujur. Oleh karena itu sahabat-sahabat muslim, sebenarnya ketika kajian ini kita lakukan, kadang-kadang kita sudah berpikir tentang orang lain. Pada saat misalnya kita mengatakan kedustaan, maka orientasi kita, pikiran kita arahkan kepada orang lain. Dan kita merasa bangga bahwa ternyata kajian ini misalnya ditujukan kepada seseorang. Kajian ini sifatnya umum. Oleh karena itu yang paling terbaik adalah mari kita melihat ke diri kita sendiri. Apakah kita ini sebenarnya orang yang jujur dalam kehidupan kita, baik terhadap keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, jujur kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita kembali kepada diri kita. Jangan kita melihat kepada orang lain. Sebab ketika kita melihat kedustaan yang dilakukan oleh orang lain, kita merasa adalah orang yang paling benar, kita merasa orang yang paling jujur. Ini adalah sikap yang benar-benar tidak mencerminkan seseorang pribadi yang terbaik, karena hanya sibuk untuk mencari kelemahan dan kekurangan orang lain, sibuk mencari kedustaan dan kebohongan orang lain, sementara kita sendiri belum tentu adalah orang-orang yang benar-benar menerapkan kejujuran dalam kehidupan kita, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sahabat-sahabat muslim, mungkin ada yang kita akan lihat di WA yang dikirimkan oleh
Baik. Yang pertama ini ada pertanyaan sahabat-sahabat muslim sekalian. Haikal dari Pak Haikal di Tuminting, Kota Manado. Kenapa orang yang tidak benar secara finansial lebih mapan ketimbang orang yang benar? Contoh, ada pedagang miras, sangat bergelimang dengan harta, dengan rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Begini, hasil yang didapatkan oleh seseorang itu tidak melihat kebaikan dan keimanan dan ketidakimanan seseorang, tidak melihat kejujuran dan ketidakjujuran seseorang. Orang tidak jujur bisa jadi dia lebih banyak harta yang didapatkannya daripada orang yang jujur. Orang yang tidak beriman boleh jadi dia mendapatkan harta atau finansial yang berlimpah dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Akan tetapi yang perlu dicatat bahwa kejujuran, keimanan, kebenaran pada diri seseorang akan memberi berkah kepada apa yang dia dapatkan. Jadi meskipun sedikit yang dia dapatkan dari secara finansial, tapi ada keberkahan di dalamnya. Yang disampaikan tadi, ketika orang itu berjual beli, burikalahuma, maka Allah akan berikan keberkahan kepada keduanya. Akan tetapi ketika ada kejujuran terjadi dalam perdagangan, dalam hal mengumpulkan materi dan lain sebagainya, maka sudah pasti akan hilang keberkahannya meskipun dia bergelimang dengan harta. Itu yang bisa sederhana saja sebenarnya jawabannya, bahwa intinya adalah dia tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, selalu gelisah meskipun harta banyak, jangan-jangan akan ada yang tangkap misalnya di harta korupsi. Nah, padahal itu dia dapatkan dengan hasil usahanya, dengan kerja kerasnya, tapi dengan cara korupsi Allah berikan, akan tetapi tidak ada keberkahan di dalam apa yang didapatkan itu. Allah berikan harta, Allah berikan segala materi, Allah berikan finansial, akan tapi keberkahan Allah cabut. Dari ketidak ada berkah inilah maka dia tidak menjadi orang yang tenang dalam kehidupannya meskipun bergelimang dengan harta. Itu. Yang kedua adalah dari Pian Atmaja, ini Wonosari dari Paguyaman. Bagaimana menurut Ustadz orang yang rela berbuat hoax atau dusta untuk mendapatkan rupiah? Contoh misalnya ada wartawan rela memproduksi berita bohong demi uang. Yang jelas semua orang yang melakukan kedustaan dia akan mendapatkan balasan dari kedustaannya. Karena memang materi yang sekarang ini orang hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan materi, maka apapun yang dia lakukan termasuk menyebarkan kebohongan. Dia misalnya dari produksi berita untuk meningkatkan oplah, untuk meningkatkan pembacanya, ya, meningkatkan jumlah pembaca untuk lebih menarik, maka dia memproduksi kebohongan di dalamnya, padahal itu belum dilakukan cross check. Oleh karena itu biasanya kadang-kadang kita melihat ada berita yang ditayangkan di media, kemudian terjadi kekeliruan, biasanya yang bersangkutan minta maaf, mohon maaf, berita yang kami sampaikan adalah tidak benar. Seperti itu, itu masih lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Oleh karena itu sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menghiasi kehidupan kita ini dengan kejujuran, kebenaran dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga dari Mananggu, ini Ustadz, bagaimana hukum dengan orang yang sudah jujur tetapi masih tidak dipercaya dan dituduh berbohong? Jawabannya sederhana saja. Teruslah berbuat kebaikan sampai engkau dicatat sebagai orang yang baik di sisi Allah. Sama dengan tadi. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Jadi meskipun orang lain tidak percaya kepada Anda, biarkan orang lain tidak percaya, karena orang lain juga akan hilang dari permukaan bumi ini. Orang lain yang tidak percaya itu pasti akan mati, dan kita juga pun yang sudah tidak dipercaya pasti juga akan mati. Oleh karena itu, mari tingkatkan kehidupan kita ini, perilaku kita dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berbuat jujur. Misalnya kita pernah sekali berbuat dusta, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Seterusnya kita berbuat jujur meskipun sudah tidak dipercaya. Biarkanlah Allah akan mencatat kita sebagai orang yang siddiqan. Ya,
sebagaimana dalam hadis tadi itu. Atau kalau misalnya kita berbuat kedustaan terus, maka Allah akan catat kita sebagai orang yang berbuat dusta. Saya pikir ini hal yang menjadi tema kajian kita pada malam hari ini, bahwa oleh karena itu satu hal yang dalam konteks kondisi kekinian, bahwa janganlah senantiasa kita selalu menyebar hoax dalam media-media sosial agar kita tidak dicap oleh masyarakat sebagai pemdusta, pembohong, dan pemproduksi, atau senantiasa meneruskan perkataan-perkataan atau informasi-informasi, berita-berita yang tidak benar, padahal kita sendiri tidak mengklarifikasinya, kita juga tidak berada di dalamnya, kita hanya meneruskan kebohongan dari orang lain. Dan ini adalah sesuatu yang tidak sederhana dalam kehidupan ini, meskipun sebenarnya hal yang sudah biasa dalam di media sosial, tapi sebenarnya ini perkara yang sangat membuat kita menjadi tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.